sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka itu kajian Majelis Miftaul Jannah 78 dan bertepatan juga pada hari ini yaitu minat yang ke-8 daripada Majelis Miftaul Jannah. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang telah pernah hadir berikan langkahnya sampai ke tempat ini. Insyaallah perlunya kita sampai di rumah. Alhamdulillah rahmat berkat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat selalu disampaikan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kerabat dan juga kepada seluruh aulia Allah dan juga kepada seluruh pengikut beliau dari dahulu hingga masa akan datang. Insyaallah kita semua hadir khususnya pada siang hari ini umumnya warga kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara kita nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat uzma dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak berbanyak waktu karena punya hari siang zuhur itu saat ini di pukul 11.41. Bismillahirrahmanirrahim. Nadza'atan lis-sawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilil wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita dapat syafaat darinya di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama puji syukur kita puji segala yang saya hormati. Saya terpesona sama masjid ini nih, makanya jadi kagum saya. Iya, musholla. 2 tahun lalu kita di sini belum kayak gini kan?
Tiba-tiba udah ganteng begini masjidnya, Masya Allah, tabarakallah. Lagi grogi kita tengoknya gitu ya. Masya Allah. Dan terus sound systemnya keren pula ini. Itu. Iya, Masya Allah. Jadi kalau bapak-bapak pengurus masjid, sound system ini bagian yang harus diperhatikan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu Pak, pengurusan sound systemnya luar biasa. Jadi dengan adanya sound system, ketika sholat berjamaah enak gitu. Jadi pas-pasan pun suara kawan tuh enak juga keluarnya dengar ya kan. Masya Allah, semoga warga Geria MM12 ini diberkahi oleh Allah. Semoga Pak Habib juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga Miftahul Jannah juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita ini mau ngaji tentang ada karakter unik manusia di surah ini. Allah jelaskan. Yang itu saya dan kita semua mengalaminya. Tadi Allah bilang di sana apa tadi? Khuliqal insan halu'a, gitu ya. Halu'a namanya. Dan ini kita alami, semua kita mengalami ini. Manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Kalau kita lihat terjemahannya surah Al-Ma'arij ayat 19 ini, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir, ngeluh pelit pula gitu. Jadi kayak kucing dia. Kucing itu udah ngegigit ikan pun dia gitu juga kurang, ngeluh terus. Kan kita ngalamin semua ini ya. Udah ada rumah, udah ada kendaraan, udah ada bini, udah ada anak, cantik pula kan? Masih aja kurang. Pengen mobil ini lagi, keluar pula mobil baru, pengen pula dia mobil baru keluar ini. Pokoknya itu ngeluh aja. Maka guru saya bilang, Salman, daripada kau menyesali yang pergi atau menginginkan yang belum pasti didapat, kenapa yang sudah ada ini tidak disyukuri, dijaga baik-baik? Sekarang kita nih manusia di seluruh dunia ini, sepahit-pahitnya perasaan dia, hidup dia, ada nggak yang bisa disyukuri? Pasti ada jawabannya. Nggak ada manusia dari kutub utara ke kutub selatan. Misalnya ada manusia yang paling menderita perasaan dia. Kalau dia tarik napas pelan, keluarkan lagi pelan, pasti ada yang bisa disyukuri. Cuman manusia itu uniknya, kalau udah kurang di 1 senti, itu aja dipikirkan sama dia. Itu tadi, halu'a, suka berkeluh kesah, kikir pula, pelit. Kalau kata Allah tadi, idza massahul khairu, jika apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kikir. Gitu. Ya. Kata Allah tadi apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Jika dia ditimpa keburukan dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Perusahaan kan begitu ya. Kalau lagi untung diam, dia nggak sampai-sampai ke anak buah, betul nggak? Tapi kalau lagi rugi, anak buah semua dikasih tahu dan gaji dipotong, telat apa, mohon pengertiannya. Tapi kalau lagi untung 2 kali lipat, diam aja bosnya. Bosnya pergi jalan-jalan kemana-mana, karyawan segitu-gitu aja gajinya. Ini persis ini. Ya, manusia, saya juga termasuk di situ ya. Kita semua termasuk di situ. Kalau dia dikasih Allah kebaikan,
apa yang terjadi? Kalau Allah kasih kebaikan, dia pelit. Simpan nggak mau. Tapi kalau Allah kasih yang nggak enak, seluruh dunia tahu kalau dia lagi menderita, Pak. Karena ketemu teman A, dia bilang, gua sebenarnya bukan mau curhat nih, tapi karena lu teman gua ceritain deh gini. Akhirnya semua temennya dengar cerita itu, coba. Tiba-tiba saat teror, kampung udah tahu kalau dia kayak menderita. Padahal yang Allah suruh ceritakan bukan penderitaan, apa? Kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang enak-enaklah ceritakan. Yang tak enak keluh kesahkan pun kepada siapa? Allah malam-malam. Cara keluh kesahnya gimana? Ya Allah, pasti aku salah apa ini beberapa hari yang lalu, ya Allah. Aku tahu ini teguran darimu. Aku minta maaf ya Allah. Mohon perbaiki caraku ya Allah menyembahmu. Mohon beri aku hidayah ya Allah, supaya aku gak salah lagi ya Allah. Harusnya begitu. Dan kita ini punya masalah-masalah itu. Kalau pengen nggak punya masalah, telepon Israel cabut nyawa, selesai. Itu kan. Jadi kalau pengen nggak punya masalah ya harus Israel yang dipanggil. Makanya orang Jepang karena bingung bunuh diri dia kan. Orang Finlandia bingung bunuh diri dia. Nah kalau kita nggak, di surah ini diajarkan. Kalau kau sedang berkeluh kesah jiwa, apa yang harus kita lakukan? Surah ini memberikan kita jawaban. Apa katanya di sini? Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Siapa orang yang mampu menghadapi hidup enak atau enggak enak? Pertama, orang yang selalu sembahyang terus menerus, daimun, tidak belang bentong. Tapi ini ya, saya sebagai hamba Allah yang enggaklah soleh-soleh banget kalau saya, masih banyak juga belok kirinya, kira-kira gitulah. Kanannya jarang-jarang malah. Sholat ini memang benar-benar perlipur larang. Sepuyeng-puyengnya jiwa ini, zuhur misalnya, apalagi zuhur kita puyeng, ambil air wudhu, taruh kepala yang puyeng ini di tanah, ya Allah, hilang semuanya. Dan ini apalagi kalau orangnya memang dari dulu-dulunya udah sholat, itu Pak akan sangat kayak makan cabai di lidah, pas digigit langsung pedas. Jadi sholat ini kalau dia yang udah daim sholatnya, kalau dia punya masalah, sholat langsung apa? Ceklek. Seperti kita gigit cabai, langsung. Maka kalau orang yang sudah terbiasa sholat, kata Allah, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat ini sudah apa? Berkesinambungan. Nah, ini saya ngajak kita semua. Saya ngajak diri saya sendiri, ngajak kita semua. Sholat jangan ditinggal. Apalagi umur udah lebih 40 tahun. Dulu sih 40 ya Pak, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu lebih 40. Apalagi lah udah sadar lebih dari 40, udahlah mau ngapain lagi sih? Kira-kira gitu. Mau ngapain lagi Pak? Israel udah banyak SMS yang masuk ini kan. Gue eksekusi aja secara gitu. Aku catat Pak. Oh, rambut udah putih. Aku udah mulai nih. Sama Israel, terima kasih. Sekarang saya kalau baca yang kecil-kecil harus dapat kacamata. Udah 2 SMS-nya.
beberapa minggu ini kalau minum air dingin gigi udah nggak kuat. 3 ada. Udah mulai datang. Oh, saya bilang Israel, saya balas lagi, terima kasih Israel ya. SMS. Udah ngingat. Artinya Allah Ta'ala ini sayang sama kita. Supaya kita menyelesaikan perjalanan ini baik-baik, Dia kasih prolog. Dia kasih uban dulu, Dia kasih mata agak kabur dulu, sekarang gigi pula. Saya ngalamin ini Pak, dari uban dulu, baru mata, sekarang gigi. Oh, ini cara Allah memberitahu, Salman, mau ngapain lagi sih kau? Ayo kalau hayya 'alas shalah, janganlah banyak cerita lagi. Berangkatlah ke masjid, kan gitu ya. Ini kadang-kadang kita ini, aku termasuk, bebalnya minta ampun. Udah hayya 'alas shalah, kita lagi asik ngerokok ngopi Pak, la haula wala quwata illa billah. Itu setannya, ya Allah Gob, saya tuh bilang setan ente ini memang gak bilang gitu ya. Akhirnya kita bilang duluan sajalah. Coba ya. Kan padahal Allah bilang, Salman, kalau mau hilang keluh kesahmu, sembahyang kau. Selesai kata Allah. Jadi kalau ada orang gara-gara punya masalah kudu jalan-jalan ke Bali, itu kolot Pak, dan nggak ada faktanya. Sampai di Bali, ya iyalah waktu ngeliat pantai, kalau kita waktu ngeliat orang berbikini mungkin hilang sebentar masalah tuh. Pulang nyampe rumah tagihan makin banyak, makin stres Pak. Apa coba? Bilang aja, apalagi healing kata orang, pergi kemana. Sekarang orang lagi banyak healing ke Jonggol, apa namanya itu? Naik gunung itu apa namanya? Trekking. Pulang trekking apa yang terjadi? Panggil tukang kusuk. Urut, betul tidak? Hilang nggak puyengnya? Manalah pula hilang. Aku kadang-kadang orang yang sok-sok bilang healing hilang, Allah banyak cakap kau. Yang ada nambah. Nambah. Tapi kalau sudah daimun, sholatnya daim. Tapi harus daim ya, jangan sesekali. Kalau sesekali juga nggak nendang istilahnya. Dia di sini syaratnya daimun, terus menerus. Dan apalagi ada musola kayak gini, coba enak kan? Nyaman coba. Kadang-kadang nggak mau pulang kan? Duduk di sini enak kan? Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, coba diperhatikan bersama-sama dalam hal mengenal diri yang akan menyampaikan kita kepada Allah ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Perhatikan saja di diri kita masing-masing. Sholat itu memang menenangkan. Jadi keluh kesah yang kita alami, kata Allah, di sini obat pertamanya apa? Orang yang sholat terus menerus. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Kedua, orang yang nyadar kalau harta yang dia punya harus dia bagi sama orang yang gak kebagian. Jadi Allah itu bikin, ada orang yang kebagian harta banyak, ada orang yang kebagian harta sedang, ada orang yang kebagian harta dikit, ada mahrum, enggak sama sekali Pak. Nah peraturannya kata Allah, bila kau Salman lebih dikasih Allah rezeki, yang dikit dan bahkan yang enggak ada itu harus dikasih, dibantu. Ini. Dan ini kalaulah ya dibikin konsep itu di kehidupan manusia, apalagi yang kedua yang disebut sedekah ini, Hindu pun sepakat, Buddha pun sepakat, Konghucu pun sepakat, semua agama Pak sepakat bahwa
membahagiakan orang lain itu akan membuat kita apa? Hilang keluh kesah kita, bahagia kita. Itu semua agama, bukan agama Islam aja. Kalau dilihat-lihat, Mbak ya, agama Kristen itu umatnya rajinnya minta ampun sedekah dibandingkan kita sebenarnya. Mereka dari penghasilannya per 10. Kita 2,5, itu pun macet kadang-kadang kan. Udah 2,5 macet, terus naik, terus ditanyanya lagi, Ustadz, supaya 2,5 itu berkurang dari persentasenya berapa gitu. Ustadz, kalau yang usahanya begini dizakatin juga nggak? Kadang-kadang kan? Kenapa si Kristen itu mau? Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan memberi perpuluhan ini, itu bukan orang yang saya beri yang untung, tapi siapa? Jiwa saya yang untung. Kan orang yang pelit itu kan karena dia anggap dia akan nguntungin orang lain. Orang yang pemurah itu karena dia nyadar yang diuntungkan siapa? Dirinya sendiri. Allah yang bilang di surah ini. Dan tentang yang nomor 2 ini, semua agama percaya. Bahkan di lapangan kita di preman-preman ini, Pak, yang paling banyak berkahnya itu preman yang paling rajin ngebagi ke anggotanya. Iya. Di ilmu preman ini ada bos preman yang pelit, paling setengah tahun dia bertahan, dihilangin nama anak buahnya itu dah. Dihilangin nama anak buahnya. Tapi kalau bos ini, setiap bos ini datang, kopi, rokok, gorengan ada. Oh, itu standby stabil itu sampai entah kapan itu, Pak. Jadi di dunia yang kayak gitu pun dalam hal harta yang Allah titipkan harus kita beri ke orang lain, itu sama. Menghilangkan keluh kesah, memudahkan perkara kita. Apalagi kita orang Islam. Sholatnya didawamkan, dirutinkan. Harta yang Allah kasih ke kita juga ingat kita ada bagian orang lain. Wah, ini dua-duanya dimainkan, hilang keluh kesah. Habis keluh kesah itu. Yang tahu jiwa kita berkeluh atau tidak itu kita sendiri. Banyak juga orang yang memendam keluh kesahnya. Terus kalau punya keluh kesah takut keluar rumah, malu dia dan lain sebagainya. Oh, itu nggak betul itu, Pak. Justru kalau kau lagi maunya masalah, silaturahim. Nanti ada di sini ini. Lah, sedekah ini kan berarti silaturahim kan kita kan. Kita lagi ada masalah. Kita datangi orang susah tetangga kita. Bu, 10.000 buat ibu beli lauk ya. Datangi lagi, Bu, ini 5.000 buat bapak ya. Datangi lagi, ada 10.000, datang. Itu kan silaturahim yang akan, apalagi yang kita lihat itu nanti. Kalau kita sedekah kan biasanya kita sedekah sama orang yang penghasilan di bawah kita kan. Ngelihatnya aja hilang masalah kita semua. Lebih berat. Yang kau alami itu belum seberapa, Pak. Kira-kira gitulah ya. Baru kayak gitu udah nangis-nangis kau. Kira-kira gitulah. Ya. Apa sih yang jadi masalah itu? Apalagi kita balik lagi ke sholat tadi ya. Kita sholat kan pasti baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau bahasa sederhananya, semua ini milikmu ya Allah. Selesai. Terus baca surahnya apa yang dipilih oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seolah-olah Allah paksa kita, apapun kondisinya kau harus bilang apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan nggak ada hukum fikihnya. Oh, kalau kau lagi susah jangan baca alhamdulillah, ada nggak? Mau kau lagi susah, mau kau lagi seneng, bacaannya apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Akul hal. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipilih, yang diulang-ulang oleh kita minimal 17 kali sehari semalam. Itu nama
Allah yang sifatnya kasih dan sayang. Makanya saya bingung dengan diri saya sendiri. Saya menyebut nama Tuhan saya minimal sehari semalam 17 kali. Yang saya sebut itu Dia pengasih penyayang. Kenapa saya masih berkeluh kesah? Padahal Tuhan saya pengasih penyayang. Apalagi Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kayak kita laki-laki waktu ngegombal cewek. Waktu ngegombal cewek, kalau 10 kita bilang kata-kata rayuan, 11 bohongnya, kan betul nggak? Berlebih. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bilang Dia pengasih penyayang, pasti sudah. Apa yang bisa kita dustakan kasih sayang Allah ta'ala? Saya pernah datang orang, nggak betul Salman, Allah itu pengasih penyayang. Nggak betul. Kenapa gue bilang? Aku ini dibikin Tuhan, lahir ayahku nggak tahu ada di mana. Aku dibesarkan oleh makku pun meninggal. Akhirnya dibesarkan oleh bibiku. Bibiku ini nggak sanggup dia. Akhirnya ada orang mengadopsi aku. Yang adopsi aku ini orangnya kejam pula. Sampai umur 16 tahun aku disiksa terus sama orang tua adopsi aku. Sudah umur 16 tahun baru juga aku lari. Mana bukti kasih sayangnya Allah? Terima. Aku bilang, ini mantap lah ini kan. Aku bilang gini sama dia. Tahu nggak jawaban aku? Tak punya aku jawabannya di bawah umurnya. Tapi satu hal, tahu nggak kenapa Allah kirim kau nemui aku sekarang? Karena aku juga lagi punya masalah besar di kepala. Tapi pas ketemu kau cerita gitu, masalahku itu kecil jadinya. Jadi ku bilang buktinya Allah Maha Pengasih Penyayang. Hari ini kau dibikin Allah nyari aku untuk membuktikan Allah itu pengasih penyayang. Ternyata tujuannya bukan untuk kau dek, untuk aku. Aku masalahnya cuma itu aja. Kau Masya Allah tabarakallah. Akhirnya dia pun bilang, ya Allah Pak, betul Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Kita pulanglah kau bilang. Kadang-kadang ada orang nggak tahu. Aku juga nggak tahu jawabannya. Coba apa coba gue bikin jawabannya? Dia lahir ayahnya udah nggak ketahuan. Baru umur berapa tahun ibunya meninggal, dibesarkan oleh bibinya. Bibinya nggak sanggup. Ada orang mau adopsi, dikasih sama bibinya oleh orang tua adopsinya, dipukulin. Umur 16 baru 17 bisa dia lari dari rumah itu. Mana bukti kasih? Bingung aku jawabnya. Tapi gue bilang, bukan kau yang harus ku cari jawabannya. Tapi apa? Saya ini udah sekolah jauh-jauh ke Mekah, belajar hadis, belajar tafsir, belajar apa-apa aja di Mekah. Tawaf entah berapa ribu kali, umrah entah berapa ribu kali, haji 14 kali. Pas ada masalah, stres juga kok Salman. Kau ini apa pula kau? Kira-kira Allah mau bilang gitu? Akhirnya Allah kirim orang yang lebih susah. Enggak. Mana bukti kasih sayang Allah Ta'ala? Masya Allah, bilang deh, nggak malu aku deh, nggak tahu aku jawaban apa pertanyaan. Terserah kau lah, kalau kau nggak yakin juga Tuhan Maha Pengasihnya. Tapi hari ini aku temukan jawaban yang aku cari. Allah Maha Pengasihnya. Karena aku nggak sampai seberat kau itu. Coba Allah udah ulang-ulang, itulah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masih juga kita pusing. Aku juga kalau lagi ceramah aja bisa teori ini keluar. Pusing juga. Kalau on the spot hilang tombolnya nggak nampak di mana. Otomatisasinya belum belum bagus. Jadi harus dipencet dulu. Tapi pas lagi ada masalah, tombol itu tak nampak di mana coba. Gitu ya. Jadi yang kedua tadi banyak-banyaklah bersedekah. Itu juga lah yang menginspirasi kita bikin pesantren Ruhama Al-Fatih itu. Jadi guru saya bilang dari Mekah Salman. Saya punya guru yang akrab, saya tahu betul bagaimana saya sampai ke Mekah. Dia bilang kalau begitu Salman pulang nanti kau wajib bikin pesantren gratis nanti. Dan itu akan jadi perliburan lagi. Tapi sekarang sudah dijalani.
memang betul-betul berlibur lara. Tapi teorinya jangan dianggap berlibur lara itu selalu enak. Karena misalnya hari ini Allah kasih kita ujian tonasenya 17. Kadang-kadang Allah kita ini saking sayang sama kita, besoknya dikasih kita intonasinya 21, sehingga intonasi 17 apa? Terlupa. Itu semua kita pasti ngalami. Hari ini kita ngalami problem yang intonasinya berapa? 17. Bingung kita cari masalah solusinya. Sayang Allah sama kita. Akhirnya sore dikasih intonasinya berapa? 21. Naik malah. Tapi yang 17 tadi apa? Hilang. Kayak gitulah di 12 tahun kita ngomongin itu. Karena muncul juga di kepala kita godaan setan, nggak betul ayat itu. Buktinya sekarang ada pesantren gratis kok makin susah, bukan makin hilang gelisahnya. Kalau pakai HP kan hilang gelisahnya kan. Ini sampai saya tanya ke guru saya, nggak betul ayat surah Al-Ma'arij itu ya? Bukan begitu. Sekarang nanti pulang ke rumah introspeksi diri dulu. Kau ingat-ingat dulu niatmu waktu bikin pesantren ini. Evaluasi lagi. Duit yang kau dapat ke mengelola pesantren dari mana? Pernah nggak kau filter? Terus setelah kau terima duit itu jangan-jangan pernah kau pakai buat beli rokok. Udah kau kembalikan belum? Itu coba terus. Setelah itu saya coba evaluasi. Akhirnya kira-kira sesudah 5 tahun berjalan pesantren itu bikin akta yayasannya, bikin rekening yayasan. Jadi jangan ke rekening jangan campuran. Karena kalau udah nyampur repot kita bisa. Bisa lagi. Nah, belajar ya. Ini jangan maksud aku nanti jangan ibu pikir pula udah bersedekah masalah jadi masalahnya itu cara penyelesaiannya Allah bikin macamnya beda-beda. Dan gini ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, sebenarnya kita ini manusia lebih banyak lulus ketika diuji sakit dibandingkan ketika diuji senang. Aku sadari betul. Sewaktu diuji sakit gampang kok. Yang susah ini kalau udah dikasih Allah senang. Kalau udah dikasih Allah senang, muncul si kikir tadi. Kalau Allah bilang kan kikir ya, lupa diri pada tepatnya. Jadi kalau Allah kasih senang, dia apa? Lupa dia. Beli iPhone 16 lah dia, padahal mencet kameranya aja nggak bisa. Banyak orang kayak gitu. Karena duitnya banyak, belilah dia iPhone 16 atau iPhone 20 sudah gitu kan. Entah berapa puluh juta. Digunakan pakai WA doang. Cuma buat pakai WA, telepon, sama kamera. Udah. Dia bukan anak desain grafik sehingga perlu RAM apa semua. Dia juga bukan anak multimedia. Lupa dia. Daripada beli iPhone 16 yang harganya puluhan juta, beli aja yang harga 4 juta, 5 juta kan itu udah bagus ya. 11 juta lagi atau 15 juta lagi buat bangun masjid. Itu jarang orang yang bisa. Ya serius. Apalagi udah punya hobinya. Kira-kira orang yang punya hobi Vespa dapat duit dia sedekah dulu apa renov Vespa dulu? Justru kalau udah dikasih senang, caranya lupa. Apalagi yang punya hobi, dikasih hobi dulu. Sisanya baru. Kalau ayat ini kan nggak begitu.
Kalau kau dapat senang, sedekah dulu. Lebih, nggak usah pun lebih gede sebenarnya, karena lebih gede ini yang mampu dikit orang. Abu Bakar, ya, Utsman, Paling nggak lumayan lah. paling nggak gini Pak. Setelah dapat rezeki, peringkat pertama di kepalanya adalah apa? Sedekah. Minimal itu dulu. Prioritinya adalah apa? Wah, dapat proyek misalnya 100 juta. Prioritas dia apa? Nggak usah lebih banyak. Pokoknya sampai duit di rekening saya 10 juta buat pasang apa di musola. Langsung gitu. Itu tanda kita mau membersihkan jiwa. Nah, itu jangan. Aku juga belum kayak gitu. Nggak usah juga bilang orang lain. Aku juga nggak kayak gitu. Yang ku ingat di rumah nih misalnya, kayaknya besok kalau bikin saung enak gitu. Kumpul duit mana kira-kira sedekah. Capek dulu target bikin saung, sisanya baru kan. Kalau aku Tuhan aku tempelin ke kepala. Tuhan yang bukan kita Batak ya kan. Kalau orang Batak Tuhan ya kau bilang kamu baik-baik, pas lu kasih nggak lupa kau baik-baik, ketepok. Untungnya Allahnya maha pengasih, maha penyayang, maha Batak ya. Ya kan? Coba. Jadi manusia banyakan yang lulus karena diuji apa? Susah dibandingkan senang. Oke, kita baca lagi ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang yang mampu mengobati keluh kesahnya adalah orang yang ngeh bahwa hidup ini adalah hidup sesudahnya. Harus ngeh. Kalau tahu, cuman nggak ngeh. Kalau ngeh dia nggak berani dia maksiat. Saya ini sudah sekolah pun sampai ke Mekah, tahu dalilnya mati, dalilnya berbangkit, dalilnya siksa kubur, dalilnya hari kiamat, dalilnya siksa neraka. Udah hafal, sehafal-hafalnya, bisa menceramahkannya, bisa menjelaskannya. Tertarik orang dengarkannya kalau aku jelaskan. Lewat cewek cantik kuliah juga. Betul. Kalau enggak, kuliah enggak itu? Astagfirullahaladzim, haram. Siapa kita yang kayak gitu di sini? Ada. Itu walladzina yusaddiquna biyaumiddin itu dia betul-betul ngeh. Besok aku mati, habis mati dibangkitkan lagi. Dan di situ di ayat ini disebutkan Allah Ta'ala orang yang punya rasa takut terhadap azabnya Allah. Kayak dia aman. Dia ngeh kalau dia akan dibangkitkan, dan dia ngeh kalau azab Allah sangat pedih. Para sahabat ketika dengar ayat azab pingsan dia sendiri takutnya. Kalau kita muncul rasa takut di hati pun tidak. Jangankan merinding, ada takut-takutnya sedikit aja. Padahal ya, coba nanti pulang dulu. Tolong lihat dulu pemakaman umum. Terus lewat dulu ke malam-malam di sini. Takut kan? Merinding. Besok kau kan ditidurkan di situ. Aku tanya dulu, kita jawab di hati masing-masing. Pernah ada takut-takutnya nggak sih lewat tanah kusir gitu? Ya. Kita akan tidur di situ nanti sendirian. Yang nemenin kita cuma bekal baik yang kita bikin.
bekal buruk akan ngerepotin kita di sana. Dengki kita ini akan ngerepotin kita. Pelit kita ini akan ngerepotin kita. Keluh kesah kita ini nggak mau bersyukur sama Allah ini ngerepotin kita. Yang akan bantu kita nerimonya kita terhadap ketentuan Allah, itu nanti akan meluaskan lokasi yang 1 meter kali 50 cm. Kalau kita setiap apapun yang Allah beri, alhamdulillah, nggak ada keluh kesah segitu. Jadi kita harus punya kesadaran penuh bahwa kita akan pulang. Kalau dia sadar akan pulang, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dari masjid dia datang hepeng dari Allah, prioritas utamanya adalah apa? Sedekah, bukan yang lain. Alhamdulillah buat sekolah anakku ini. Lupa ya, harusnya alhamdulillah Allah sekian persen aku akan bersedekah. Saya bukan bicara zakat ini. Kalau zakat sudah pasti berapa? 2,5%. Kalau itu udah baik. Ya, ini tiba-tiba Allah kasih duit nggak sampai nisab. Kalau orang yang pelit, tunggulah cukup nisab kan gitu ya. Karena targetnya cuma berapa? Bu, kalau kau punya usaha untungnya 2,5%, kau bilang apa? Kecil, betul nggak? Rasionya kurang bagus. 2,5%, ini capek doang. Kecuali kuantitinya banyak. Ini giliran zakat 2,5%, perasaannya gede kali. Berat kali. Kita maunya kalau usaha untungnya berapa? Kalau bisa 100%. Allah Ta'ala itu baik, kita bulan 2,5%. Tapi kan ada bab namanya apa? Sedekah. Ada bab lagi namanya apa? Wakaf. Saya mengajak kita semua, saya mengajak diri saya, zakat keluarkan, sedekah keluarkan, wakaf juga keluarkan. Karena kalau wakaf ini nanti berkesinambungan dia. Pensiunan kita itu kan 3 kan, wakaf, anak yang soleh, terus apa satu lagi? Ilmu yang bermanfaat. Makanya saya Al-Fakir memilih bikin pesantren karena di situ ada tanah yang diwakafkan, ada ilmu yang diajarkan, ada anak santri yang mendoakan. Pak, kalau udah mati kita nanti, apalagi yang kita harap coba? Habis Pak, kita nggak bisa nambah lagi, ini nggak bisa, udah mati kita. Yang bisa nambah tabungan kita adalah apa? Pahala tanah wakaf kita. Betul nggak? Ada ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat buat orang, enggak? Terus ada orang yang mendoakan kita. Nggak harus anak kandung karena orang pikir itu anak kandung ya. Kalau anak kandung sedikit kali lah. Orang zaman sekarang cuma berani punya anak berapa? 2 paling banyak. Kurang aja lah 2. Kurang, makanya sekolahkan orang banyak supaya jadi orang yang soleh. Ketika kita sekolahkan orang banyak, dia jadi soleh, berdoa dia nyampe. Sampai. Nggak harus anak kandung itu. Waladun soleh bahasa Arab. Kalau yang dimaksud adalah anak kandung, maka bahasa Arabnya al-waladus soleh, itu bahasa Arabnya. Kalau sudah pakai alif lam, itu berarti anak kandung maksud. Tapi ketika Nabi bikin waladun saleh, nakirah, ya istilahnya, anak siapapun yang saleh yang mau mendoakan kita. Ya, jadi azab yang jelas ini harus ada otomatisasinya di kepala kita sehingga membuat kita takut bermaksiat kepada Allah, termasuk saya ya, dan sehingga kita mempunyai motivasi yang kuat untuk melakukan apa? Ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya dari apa? Sholat dan sedekah. Coba kita lihat sesudahnya.
إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Ini adalah orang yang mampu menjaga kelaminnya dengan baik. Kita diizinkan oleh Allah melayani syahwat kita itu dengan beristri halal. Selain itu jangan. Ada yang kedua yang sekarang sudah susah dipraktekkan, yaitu membeli hamba sahaya. Sejak Abraham Lincoln mengumumkan dihapuskan, hapus sudah kan. Maka solusinya bagi manusia yang memiliki kebutuhan, kita semua memiliki kebutuhan, itu adalah apa? Menikah dengan yang beda jenis. Jangan yang sama jenisnya. Ibu bapak hati-hati, jangan malu, ngobrollah sama anak-anak. Kalau dia udah kelas 6 SD, 5 SD, nah kamu laki-laki. Normal laki-laki nak mencintai perempuan. Jangan kamu nanti tiba-tiba digoda siapapun untuk mencintai yang laki-laki juga. Udah buka aja. Karena setan di luar sana juga sudah apa? Terbuka. Masa kita malu-malu menjelasinnya? Baik anak kita laki-laki ataupun anak kita perempuan. Yang perempuan ajari. Nah, kalau ini perempuan, kalau jatuh cinta nanti nak bilang sama mama, bilang sama ayah. Harus terbuka jadi ayah, jadi ibu. Nak udah jatuh cinta nak? Iya mah. Sama siapa? Disebut namanya. Alhamdulillah. Lawan jenisnya yang dia cintai. Wajib bersyukur. Iya, karena udah apa namanya, penyakitnya umat Nabi Lut ini kemudian sekarang makin jadi makin parah. Nah, kita diam-diam aja. Jangan, nggak boleh. Bukan cuma diam, sekarang kita menerima. Semakin tinggi sekolah seseorang, semakin bengak cara berpikirnya kadang-kadang. Orang bilang ngerti ya. Aku bilang pula, bagaimana lah otak kau bilang itu normal pula. Laki suka sama laki, coba dulu kau pikirkan baik-baik. Tapi macam mana mau dibuat? Dakwahnya mereka yang berpaham itu lebih smooth, lebih keren, lebih menyenangkan. Sementara kita ustaz dan masuk kerjanya marah-marah, haram, masuk neraka. Tapi cuma gitu doang kita ditanya. Nah sekarang saya nggak mau bahas yang di luar, keluarga kita ini, jangan. Dan ajak ngomongnya anak laki-laki bilang, pasti nanti dia bilang, mama apaan sih? Pasti gituin nanti kan? Papa apaan sih? Pasti gitu. Nggak apa-apa, biar aja dia ngomong gitu. Yang penting kita bilang sama anak kita, karena kita tidak tahu ini di luar ini kondisinya kayak mana. Kan dari sini semua bersumber. Apa yang nggak ada di sini? Dunia mengapresiasi orang-orang yang sakit sekarang. Itu memotivasi. Saya ya ibu-ibu ya mempelajari orientasi seksual orang Eropa. Saya pelajari di tahun 50, 40, 60 gitu Pak. Mereka itu normal. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Laki suka perempuan, perempuan suka laki. Dan saya pelajari awal munculnya rok mini, orang Eropa lu kan pakainya panjang-panjang Pak, rapi. Tiba-tiba fashion di tahun berapa muncul rok segini. Apa kata orang Eropa pada waktu itu?
hanya orang gila dan tolol yang mau pakai itu. Itulah respon mereka pertama kali. Cuman sesudah disekolahkan dia tinggi, itu tadi dibilang, jadi bengak dia. Jadi hak asasi manusia dibilang ini kan yo macam mana mau dibikin? Sementara orang yang teriak-teriak hak asasi manusia ini udah yang berkopiah pun ikut pak, berjubah pun ikut, bersorban pun ikut dia dakwah kayak gitu. Ya kita nggak bisa bilang kayak gitulah. Yang salah katakan salah, tapi bilangnya baik-baik. Ya jangan bilang neraka, itu juga jangan. Nakut-nakutin orang berlebihan kayak ya kita rangkul aja. Dan kita nggak usah dulu jauh-jauh. Rumah kita masing-masing. Kadang-kadang semut di seberang lautan nampak cabai digigit sendiri. Gak terasa. Kan sedikit gitu kan. Cabai digigit orang, cabai di bulan deh. Kalau ada daun singkong di sebelah sini gitu ya. Maksud saya dalam hal yang orientasi seksual ini, rumah masing-masing aja dah jaga dah. Nggak usah dulu bikin yang jauh. Rumah masing-masing. Di Indonesia ini Pak, Muammar MK bikin buku Jakarta Undercover. Lihat tuh keanehan orientasi seksual orang Indonesia. Waliyahzubillah. Waliyahzubillah. Nah, di sini Allah izinkan kepada seorang laki-laki menikahlah dengan perempuan, perempuan menikahlah dengan laki-laki. Kalau tak itu, faulaika humul adun. Sekarang nih, di pesantren pun udah begitu. Pesantren kita Ruhama itu udah beberapa kali kita tangkap. Guru, nggak usah bilang oknum lagi. Iya, bakal itu. Kalau itu ketemu kayak gitu geram kali. Kawin itu, digorengnya kok cocoknya begitu. Waktu saya jadi ketua asrama di Mekah pun, di Mekah, saya jadi ketua asrama di Mekah, ketua asrama mahasiswa Sumatera Utara. Kakak kelas kita pula, tapi gimana? Ya harus kita panggil baik-baik, karena tidak boleh penyakit itu. Dan itu bisa diobati. Bisa nular juga. Bisa nular, bisa diobati. Nah, ini luar biasa. Belum lagi acara TV kita, acara YouTube, TikTok mengapresiasi itu dengan alasan hak asasi manusia. Ada pula orang yang nanya kayak gini loh, Salman, aku mau tanya dulu sama kau, apa itu bilang? Kau percaya beriman nggak kau sama takdir? Oh pasti, saya beriman kepada takdir. Terus dia bilang gini, kau percaya nggak bahwa takdir Allah itu pasti bagus, yang terbaik? Pasti. Salman, aku ditakdirkan Allah jadi homoseksual. Aku bilang gaswat ini dunia, gaswat. Gawat. Kalau udah kayak gini cara berpikir manusia itu, wah gawat. Itu nyata, itu aku dijumpai orang. Tadi ceramah kayak gini, dia nggak nanya di depan kayak ini. Pas aku mau pulang, dia tanya, Ustaz boleh nggak saya nanya sebentar? Ya boleh. Dia bilang, percaya takdir nggak? Percaya, beriman kan? Ustaz juga setuju bahwa takdir Allah itu pasti pasti. Aku ditakdirkan Allah jadi homo. Mama dia, kau jebak aku. Kau jebak aku. Coba, itu cara berpikir yang rusak. Berburuk sangka. Ya bukan. Jadi gini Pak. Gini. Gado-gado sama pecel sama nggak? Beda. Tapi kalau tengok agak-agak jauh sama nampak kan? Nah itu tuh cara berpikir gitu. Jadi dia mau bikin gado-gado tapi pakai teori pecel. Jadinya apa? Dia lagi ngomongin takdir, tiba-tiba masuk ke teori yang dilarang dalam agama. Dan disinkronkan, jalan sinkronnya nggak ada. Tapi di kepala dia
udah disinkronkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab, pakai gerinda dia jelas cetek. Bagi kita yang punya kewarasan, wah ini harus digerinda ulang, nggak bisa dijawab di situ juga. Itu kan jalur yang dipaksa itu. Karena dia pikir agak-agak sama, dia bikin gado-gado, tapi pakai teknik pecah. Aku nggak tahu apa jadi karedok kali dia. Karena saya sering bilang sama orang kalau berbicara harusnya niat, jangan kau bicara teori A untuk menghasilkan kesimpulan di J, nggak bisa. Setiap kamar itu ada pakemnya. Kalau mau disinkronkan, ayo kita cari sinkronisasinya di mana. Kalau nggak ada, jangan tentukan. Sama dengan orang nanya gini, orang-orang yang nggak percaya Tuhan bilang gini, sekarang sama mampu nggak Tuhan menciptakan benda seberat-beratnya sampai dia nggak mampu ngangkatnya? Itu bukan pertanyaan, itu bukan harus jawab. Pertanyaan itu paradoks yang tak perlu jawab. Bukan Tuhan. Banyak yang nggak perlu jawab kalau dilayani. Bodohnya cara berpikir kita ini. Nah, kebodohan cara kita berpikir diangkat untuk mengetahui eksistensinya Allah Ta'ala. Nggak bisa. Justru yang dipakai kecerdasan kita berpikir untuk mengetahui eksistensinya Allah Ta'ala. Kaidah itu ada rumusnya, nggak boleh kaidah dibikin sendiri. 1 tambah 1 jadi 2, itu yang betul. Muncul teori bercandaan kita, 1 tambah 1 jadi 11. Boleh nggak? Mana lah pula boleh. 1 tambah 1, tapi kalau pakai lelucon, betul nggak? Ini 1 tambah 1. Nah itu tuh, cara-cara itu tuh. Jadi harusnya 1 tambah 1 jadi 2. Allah itu maha kuasa, kan gitu. Tiba-tiba dia bikin 1 tambah 1 jadi 11 dengan kayak gitu. Mampu nggak Tuhan muncul? Ini bilang otakmu agak konstruksi. Jadi kita gerinda dulu sih. Terlalu dulu. Dia nggak bisa dijawab itu. Kita duduk dulu. Kasih aku waktu dulu sama kau 2 minggu biar pertanyaan nggak muncul lagi di kepala. Jadi kalau saya datang nggak perlu jawab. Kapan pada waktu itu? Karena cara berpikirnya harus direkonstruksi ulang. Ibarat bikin sup salah bikin nih Pak. Bongkar ulang Pak. Ada bisa. Nah, ya. Hati-hati kita semuanya terhadap penyakit orientasi seksual yang sudah semakin gila sekarang. Bahkan kita pernah dengar ada perempuan menikah dengan menara Eiffel. Ada perempuan nikah menara Eiffel. Ada perempuan, ada laki-laki nikah sama kucing, nikah sama aduh, entahlah. Terus umat Islamnya bukannya dakwah di eksmat, malah sekarang ngebahas Habib itu asli apa enggak kan? Asli. Saya dia kan datang orang ke pesantren ya. Sesama merente Habib itu gimana? Allahu Akbar. Waktu perdebatan kulit sama enggak kulit masih agak ilmiah sedikit kan gitu ya. Perdebatan maulid enggak maulid oke lah, masih ada dair. Ini perdebatan Habib apa enggak Habib sampai bikin heboh seluruh nasional. Wah, ini kecerdasan orang Islam memang harus direkonsumsi secara keseluruhan. Kan final sudah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Sebenarnya bukan Habib dan non Habib. Sekarang ustadz dan gak ustadz aja diperlakukan beda. Boleh nggak itu? Enggak. Kita harus duduk bareng, bercanda bareng, nongkrong bareng. Jangan ada. Sekarang udah kita perlakukan. Kalau ustadz duduk di mohon maaf ustadz, ngomongnya harus kayak gitu. Mohon maaf. Itu jadi status sosial. Ustadz jadi status sosial, kiai jadi status sosial, gus jadi status sosial. Kiai yang gak keturunan kiai jadi status sosial.
Padahal Islam nggak begitu. Islam ini manusia sama. Yang bedain dia apa? Takwa. Beda di sisi siapa? Allah, bukan kita. Tapi boleh nggak kita hina manusia, Pak? Nggak boleh. Siapapun nggak boleh kita hina. Dia anak tukang rongsok, nggak lulus SD, jangankan bahasa Inggris, baca ABCD pun nggak bisa. Boleh kita hina? Nggak boleh. Nggak pernah mandi udah 2 bulan dia, boleh kau hina? Nggak boleh. Jelek, pesek, pendek, gemuk, tak sekolah, tak boleh kau hina? Tak boleh. Manusia ini harus sama-sama dimuliakan. Tidak boleh ada yang dihinakan. Siapa? Masih berdebat di situ. Sementara musuh-musuh kita udah memasukkan orientasi seksual ke rumah-rumah kita. Boleh apa? Jaga anak kita itu ya. Jaga anak kita, jaga cucu lah kalau sekarang, kan? Cucu sekarang kan? Ajak cucu ngomong, bilang, jangan malu, bilang, manggil cucu apa? Dek, bang, kak. Bilang jangan malu, jangan sampai orang lain yang bilang sama dia, ya. Kemudian apa kata Allah? Wah, udah susah. Kita tutup ya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Ini orang yang amanah. Orang yang amanah itu memang tidak berkeluh kesah, tapi nyari orang yang amanah sekarang di mana berada coba? Masih coba tanya dirimu sendiri, apakah kau amanah terhadap dirimu? Nggak usah dulu lihat presiden, nggak usah dulu lihat bupati, nggak usah lihat, nggak usah lah. Kadang-kadang masalah amanah ini selalu yang kita lihat siapa? Orang lain, yaitu jabatan-jabatan tinggi. Look at yourself. Kau amanah nggak sama dirimu sendiri? Ada Pak, kalau saya begadang, saya nggak amanah sudah. Karena amanahnya mata, habis isya tidur. Kalau bangun paginya jam 7, itu nggak amanah. Karena sistem tubuh minta kita bangun jam 4. Itu amanahnya. Nggak usah dulu amanah yang besar-besar pikirkan. Amanahnya kalau perut belum terasa lapar harus makan. Jangan nunggu keroncongan baru makan. Nggak amanah. Maka jadi asam lambung. Nah, itu. Amanahnya kuku per 40 hari potong. Kadang-kadang udah 120 hari nggak dipotong-potong. Dihias pula sama dia, kan? Kalau alismu Allah kasih pendek, nggak usah panjang-panjangin, nggak usah tanya haram apa enggak. Ditanyanya pula Ustadz, haram apa enggak itu? Kau nggak usah nanya haram apa enggak. Kau nggak pede, kau cantik dengan alis pendekmu, tapi nggak pede kau, kan itu kan? Kau cantik dengan hidung pesekmu, tapi nggak pede kau. Pergi kau operasi, bodoh, buang-buang uang. Tambah jelek, nggak ada operasi plastik yang bikin tambah jelek. Paling 2 tahun bertahan. Sesudah itu, itu kan tidak amanah dengan apa? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Nggak usah lihat amanah jauh-jauh. Diri sendiri aja lihat. Kurang kejauhan ngeliatnya amanah sampai ngeliat Jokowi. Banyak kali cungkunek kau. Kau juga nggak amanah kau. Belum lagi amanahmu dengan istrimu, amanah nggak kau? Amanah sama anakmu, amanah nggak kau? Amanah nggak sama suami? Nggak usah lihat Prabowo, kejauhan Pak. Jauh kali kau nengok Prabowo. Kau aja lihat diri. Salman, kau sudah amanah belum sama dirimu? Saya tidak. Loh, baru 40 saya udah asam lambungnya akut sekali. Iya, aku nih sekarang, tapi nggak bisa berhenti ngopi, kan nggak amanah saya. Kita
aku ya, supaya kita sama-sama introspeksi. Iya. Loh, begitu dah. Saya ngaku aja, saya aja enggak. Tubuh saya butuh air putih sehari berapa? 2, sekian. 30% dari berat badan kita kan? Kali 7, lupa saya rumusnya, ada rumusnya. Enggak selalu 2 liter. Ada dokter sini yang tahu kan? Berapa kali berapa berat badan kan gitu ya kalau nggak salah. Sekarang diminum nggak? Nah, tuh kan nggak diminum. Makanya jangan kau beli anti aging. Salah kau. Kenapa nggak minum kau baik-baik dari dulu? Sekarang kau beli anti aging dia. Padahal Allah jelaskan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dari air putih, nggak perlu macam-macam. Tapi kita ndak amanah. Minum kalau terasa haus. Dan yang 2 liter itu nggak boleh glug. Itu. Kalau 1 gelas sekali dan dia 2 liter nggak amanah juga. Nggak usah manah yang besar-besar dulu kita pikirkan, maksud saya gitu Pak. Manah rumah aja. Kalau di rumah, nih ke rumah kita, kalau udah terang matiin lampu, kita nyalain lampu. Enggak, kita nggak usah, nggak maksud saya kalau ngomongin amanah nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kalau kita ngomongin amanah, presiden yang diomongin, kau bilang kalau nggak usah kau jadi presiden, gue bilang jadi Pak Camat aja kau, ku yakin korupsi juga kau, gue bilang. Apalagi lagi presiden. Kayak yang bisa aja dia menghadapi godaan korupsi itu. Ya kan? Jadi camat kita nih Pak, datang pengembang, Pak Camat tanda tangan dong, jeglek. Mampu kau nahan kira-kira? Gak usah bicara. Makanya kalau amanah, lihat diri sendiri aja, gak usah orang lain dilihat. Karena maksud Allah juga mengkaji amanah ini agar kita amanah terhadap diri sendiri dan keluarga aja. Kalau itu diamalkan oleh semua orang di Indonesia, ini aman nggak negara ini Pak? Aman banget, gitu ya. Kemudian walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang yang dengan kesaksian atau keyakinannya teguh imannya, gitu ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Coba tuh ya, dibuka dengan salat terus menerus, ditutup juga dengan salat terus menerus. Ulaika fi jannatin mukram. Inilah orang-orang yang bahagia, yang punya kebun yang luas, yang berhati mulia, berwajah mulia. Itulah karakter-karakter unik manusia di surah Al-Ma'arij dari ayat berapa tadi? 19. Mohon maaf aku yang salah itu. Kemarin aku ketiknya 16, ya kan? 19 sampai 35. Kalau ibu bapak punya waktu di rumah, baca lagi aja supaya bermanfaat bagi kita semua yang hadir ini. Satu-satu kita checklist, oh ini sudah aman, sudah aman, sudah aman, sudah aman. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala salah. Ada yang mau tanya jawab boleh? Silakan. Sangat boleh. Ya. Ini dari surat Al-Ankabut ya Pak Ustaz. Al-Ankabut. Ya, surat ayat ke-10. Ya. Saya baca artinya aja. Boleh. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu seperti siksaan Allah. Akan tetapi jika datang pertolongan dari Tuhanmu, pasti mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah paling mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia? Sama ayat ini. Sama dengan yang kita bahas ini. Ayat yang mirip dengan Al-Ma'arij, selain surah Al-Ankabut yang tadi Bapak baca, Ibu baca, juga ada surah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di surah Yusuf juga Allah ceritakan. Beberapa kali Allah jelaskan tentang ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada orang yang bilang aku beriman kepada Allah.
terus fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin. Kalau dia sedang diuji oleh Allah, dia salahkan siapa? Pihak ketiga gitu. Tapi kalau dia lagi berhasil, gue nih gitu kan. Kan mirip dengan yang tadi kita baca ya gitu. Karena memang coba nggak usah orang lain lah, saya bilang. Saya juga belum lama ini bisa ketika terjadi kesalahan yang saya lihat diri saya dulu. Belum lama bisa saya amalkan benar gitu ya. Selalu kalau ada kesalahan tuh yang saya lihat adalah faktor X dulu, pastor di luar dulu. Akhirnya kita kesel sama siapa. Jadi saya akhirnya diajar oleh guru saya, jangan Salman, nggak boleh gitu nak, kata guru saya. Bila sesuatu terjadi, yang pertama kita introspeksi siapa? Diri. Itu yang dimaksud oleh Allah tadi. Tapi sebaliknya, bila keberhasilan diberi, libatkan pihak ketiga. Terima kasih tim ya, semua nih, yuk kalian yang bikin ini berhasil bersama-sama. Ini bukan karya saya, karya kita bersama. Itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Cuman manusia rata-rata apa? Kalau lagi gagal nyalahin pihak ketiga, lagi sukses, karena aku, kalau bukan gue itu, wah bisa itu semua itu, gak ada yang becus ini tim ini, kira-kira gitu. Dan itu tidak Allah sukai. Allah tidak suka yang begitu. Kalau dinaikkan lagi yang diinginkan oleh Allah, pihak ketiga yang ingin Allah libatkan itu siapa Pak? Allah Ta'ala. Kalau kau sukses, maka ucapkanlah apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kembalikan kepada Allah. Dan yang Allah inginkan juga, kalau kau gagal, lihat diri sendiri dulu. Apa ini yang coba dulu lihat. Jangan orang lain dulu lihat. Jangan bilang takdir tidak berpihak sama saya. Jangan gitu langsung. Kadang-kadang ada juga begitu. Kadang-kadang ada pula yang nyalahin alam. Sering orang gitu Pak. Disalahkannya alam. Banjirnya Jakarta, yang salah siapa? Kalau kita nyari salah-salahan, yang salah manusianya. Dari sejak zaman Belanda, kampung di Jakarta ini namanya Rawa Bokor, Rawa Belong, Rawa Buaya, Rawa semua. Oleh manusia rawa itu diapain? Diuruk. Nah air bilang, gue mau kemana? Setunya diuruk. Kalau agak kesian disebutnya apa? Setu. Kesonoan dikit disebutnya apa? Rawa. Situ kan? Situnya juga diuruk sekarang. Nah hujan datang, mau kemana dia coba? Allah udah desain ada setu, ada rawa. Kalau datang hujan, penampung air. Jadi penampung air. Makin tadi bikin waliyazubillah. Jadi amanah apa tadi yang diinginkan oleh Allah tadi itu, kalau kenapa-kenapa jangan nyalain orang lain. Kita manusia ini sekarang cuaca panas saya minta ampun, disalahkan Allah Ta'ala malam. Siapa yang salah? Manusia. Pohon yang tebang yang tinggi-tinggi itu ditebang. Sekarang Allah bikin panasnya matahari ini, Allah bikin makhluk yang namanya tumbuhan, yang makanan utamanya adalah apa? Fotosintesa. Namanya apa namanya Bu? Fotosintesa kan? Fotosintesa itu proses memasaknya makanan tumbuh-tumbuhan, dan bahan baku utamanya apa? Sinar matahari. Nah yang makan sinar matahari ditebang, cuaca jadi panas. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Sekarang udara di mana-mana kotor, sama juga. Allah bikin manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon. Allah bikin pula yang menghirup karbon dan mengeluarkan
Oksigen. Nah, oleh manusia yang kuliah tinggi-tinggi ini ditambah. Terus sudah terjadi bencana, alam disalahkan. Nggak bisa alam dilawan. Udah tahu ente bilang ya alam nggak bisa dilawan, tapi dirubah alamnya. Itu ayat tadi itu sampai ke sana maksudnya Ibu. Kalau apa-apa jangan nyalah-nyalahin siapa-siapa. Sama juga dengan ayat kita tadi itu sebenarnya. Cuman agak beda angle aja. Angle-nya beda. Kira-kira begitu Bu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan Ustaz punya guru, ternyata Said Muhammad kalau nggak salah. Iya betul. Ya, jadi dari ini berulang bahwa rasa haus dan roja itu rasa takut dan harap Iya. daripada semua ini menciptakan bahwa sholat yang diterangkan Ustaz, ternyata banyak orang sholat, dia umroh, haji, tapi jadi koruptor besar. Ya. Ya, jadi dalil yang itu tidak mengenal kita. Dan sekarang yang jadi pengusaha besar adalah pidana. Oh. Ya, jadi dia juga tidak sholat dan dia sukses gitu. Jadi kita yang di sini punya rasa haus dan roja ini mengkiblat kemana? Gitu, kan? Karena pemimpin kita sudah banyak yang jauh. Oh, baik. Sekarang jangankan Pak itu ya, hotel penghasilan Mekah yang paling banyak itu Hilton, Intercontinental, Swiss Bell Inn, sebut aja lah itu semua. Itu uangnya kemana itu coba? Ya ke Yahudi lah. Kita terbang pakai, kalau nggak pakai Boeing, pakai Airbus. Siapa yang punya itu? Ya gini, kemenangan mereka ini diraih sudah lebih direncanakan dari 200 tahun yang lalu. Mereka disiplin, mereka godok dan betul-betul ada tim yang mereka bangun terus-menerus, estafetnya nyambung. Umat Islam gak kepikiran, padahal yang memulai itu umat Islam. Ibnu Sina yang mulai, Al-Farabi yang mulai, Al-Kindi yang mulai, Al-Khawarizmi yang mulai. Semua ilmu. Nah, umat Islam di abad itu malah berdebat, akhirnya oleh orang non-muslim, ilmu yang sifatnya psikomotorik atau produktif ini dibawa ke kampungnya, dikembangkan, jadilah lampu, jadilah AC, jadilah dinamo, jadilah radioaktif, jadi apa? Dan itu semua ternyata dibutuhkan sebagai kebutuhan primer kehidupan manusia. Akhirnya uang ada di mereka. Nah, sekarang kita mau raih kembali, boleh, tapi jangan black campaign. Ayo susun langkah dari awal. Dari awal itu mana? Pendidikan. Nah sekarang saya pun sering ditanya orang, pendidikan atau politik? Kalau kata saya pendidikan. Politik ini kalau kita main di politik sekarang, apalagi mainnya cuma jadi komentator, zong. Belajarlah dari beberapa periode. Kalau cuma jadi motivator tim kampanye, zong. Maka kalau kata Said Muhammad Al-Maliki, nerabbis sya'ab huwa siyasatuna. Mendidik masyarakat itulah cara kita berpolitik. Kalau nanti masyarakat ini sudah kenal Allah dan Rasulnya dengan baik, tahu cara sembahyang yang baik. Sekarang gini Pak, sensus penduduk Indonesia ada 200 juta sekian yang muslim. Kalau kita sensus yang bisa baca Quran, repot. Apalagi sensus bisa, yang penting bisa baca, naik yang tahu makhrajnya, naik yang tahu tajwidnya, naik lagi yang tahu makhraj dan tajwidnya. Kira-kira berapa persen itu Pak? Oh udahlah, hafal, apalagi tahu tafsirnya. Apalagi ada nggak orang Islam yang sudah membuat sebuah produk dari Al-Quran? Makin tidak ada lagi. Di PR-nya ini banyak. Tapi kalau saya ini sebagai anak muda, sering saya ajak beberapa orang fokus di pendidikan.
Kita nggak usah pendidikan yang muluk-muluk dulu, nggak usah bawa olimpiade menang dulu. Pak, sekarang saya baru pulang dari Medan, dari Lampung, dari mana lagi saya baru pulang ya, melihat ketemu teman-teman saya yang jadi guru TPA. Apa nasibnya Pak? Di kampung setiap pagi bininya cemberut aja. Tahu kenapa? Karena gaji guru TPA berapa? Bukan di bawah UMR Bu, 10% cuma dari UMR. Kalau kau jadi istri Ustadz itu apa yang akan kau lakukan Bu? Banyak berdoa lah ya. Enggak lah, bukan banyak berdoa, ke KUA gugat cerai. Oh ini fakta ini, fakta ini ya. Jadi sementara kita asik nggak bahas yang apa gitu. Ayo lihat nih bapak-bapak, ibu-ibu, dari mana asal kalian Pak? Jawa, Sumatera yang di mana? Tengok kampungmu, tengok masjid di kampungmu. Siapa guru TPA di situ? Berapa gaji dia? Itu aja lu kita kerjakan. Panggil guru TPA-nya, Ustadz, fokus ngajari penduduk kita ini sampai tidak ada lagi anak kalau lulus SD pasti tajwid makhrajnya lulus dengan baik. Kami gaji kau Ustadz 5 juta sebulan. Berani nggak ngomong kayak gitu? Ini kita pengen ngerebut Yahudi ini kan, yang dikuasai Yahudi. Mulai dari politik mati. Kok dia semuanya udah lengkap, media dia punya kekuatan fisik, dia punya senjata, dia punya uang. Terus kita mau masuk, ya itu namanya rusa masuk ke kandang harimau Pak itu. Jadi harimaukan dulu ini rusa. Gimana caranya? Didik. Berapa tahun itu Pak? Mungkin 1 abad yang akan datang baru bisa terlihat perubahannya kalau kita konsisten. Jangan berubah-ubah. Sekarang siapa yang mau ini ngegaji setiap guru TPA di seluruh masjid musola di Indonesia? Udah itu aja dulu. Ada yang mau berpartisipasi? Jangan 1,5 juta lah. Kau pikir perempuan yang istri Ustadz itu nggak perempuan apa? Malaikat dia. Dia pengen lepen juga, pengen bedak pipa juga dia. Minimal bedak pipa lah kasih, nggak usah makeup forever kemahalan. Iya. Pengen juga dia gamis Lesti lah namanya. Iya kan? Karena kan aku ngalamin kan. Sekarang itu ayo, kalau saya ajak ke situ justru kita berpikirnya, yuk kita angkat kualitas umat Islam ini, diangkat itu dulu. Karena kalau kita terlalu tinggi bahasnya akhirnya ngawang-ngawang. Analisa saya pribadi, Sabang sampai Merauke, guru TPA umat Islam gajinya hidup segan, mati tak mau, lama-lama bunuh diri dia. Makanya seluruh ustadz merantau ke kota besar supaya jadi apa? Penceramah. Sekali ceramah gaji 3 bulan Pak, jadi guru TPA di kampung. Siapa yang kuat? Ada yang dapat panggung, ada yang nggak dapat. Akhirnya entah berantah juga jadi di kota besar. Ini fakta umat Islam. Terus kita bahas yang lain-lain. Ayo ini obati dulu. Kita obati dengan cara bagaimana? Nggak usah banyak musyawarahnya, action langsung. Siapa yang berani? Gaji guru TPA di kampung mana? 5 juta sebulan. Saya berani Ustadz. Mainkan setahun minimal. Nggak usah banyak, nggak usah harus bikin presiden siap. Ini merebut tahta presiden ini nggak ada gunanya juga. Berapa duit habis duit umat Islam ke situ? Kalaulah duit-duit kampanye umat Islam itu kita fokuskan mencerdaskan umat supaya Sabang sampai Merauke tidak ada lagi anak SD yang tidak bisa baca Quran. Tatanazzalul barakati minas sama'i wa yakhruju minal ardi. Turun berkah dari langit dan dari ini. Tengok nih, langit panas, bumi gersang, angin pun nak menempeleng kita. Kata bumi, angin ini semua, kenapa enggak kau baca firman Allah?
Terus didengar sama angin baca, salah pula makhrajnya. Ha dibilang kha, kha dibilang ha, sin, shin, tha, sad, tak tahu bedanya. Kira-kira Bu, waktu kau muda ada laki-laki cadel nggombal kau, naksir nggak kau? Ini giliran nama Tuhan kau bilang Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Tak bisa. Makanya kalau bahas kemunduran Islam, bahas dari akar dulu, baru kita ke atas. Ini kita ngambang di atas Erdogan lah sampai nyebut itu, aduh kejauhan Pak Bro, kejauhan. Saya bilang aktivis kalau yang muda ya, kalau yang udah di atas saya usianya saya nggak berani. Kita harus jaga adab juga kan. Nah, kalau usianya setara saya atau di bawah saya, ente otaknya kejauhan. Nongkrong sama saya biar saya ajari kau problem umat Islam yang sesungguhnya dan kita selesaikan sekarang. Kok usah sampai nyebut-nyebut Erdogan lah, nyebut-nyebut Syria, Yaman, aduh, kejauhan. Problem bangsa ini jelas. Bangsa yang umat Islam itu jelas. Dan ini saya sering bilang sama umat non muslim, kalian jangan takut. Kalau umat Islam bisa baca Quran dengan baik dan benar, Kemahripah loh Cinawi Toto Tentrem Kertoro Harjo juga buat kalian yang non muslim pasti. Nah ini ya, yuk besok Miftahul Jannah harus bikin target ngegaji 1 guru TPA mulai tahun 2025, oke? Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atika wa 'ala dinika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah banyak manfaat, banyak pengalaman nambah yang diberikan oleh Ustaz kita selama. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat, terutama untuk diri kita, keluarga kita dan untuk orang banyak. Insya Allah apa yang tadi disampaikan bisa menambah wawasan kita sesungguhnya untuk jadi orang amanah sulit ya. Kalau ada orang beli rokok jangan tolak, ambil, tapi jangan senang minta rokoknya. Siapa? Oke, itu aja mungkin kita punya waktu 10 menit untuk menuju waktu sholat sore, jadi persiapan yang mau ambil wudhu, yang mau minum dulu silakan, karena nanti di tempat ini akan dibagi ya, wanita sholatnya di dekat sana ya.